Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Halo, para pecinta film tapi malas nonton film. Balik lagi sama gua Guntur di konten nyeritain film. Karena konten di channel gua banyak, lu bisa cek playlist nyeritain film. Di sana sudah ada beberapa video alur cerita film. Oke, di konten kali ini gua bakal nyeritain film yang berjudul Mortal Engine tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Christian River. Film ini diangkat dari novel karya Philip Reeve dengan judul yang sama. Film yang mengisahkan bumi yang hancur akibat perang, yang bersetting waktu pasca apokaliptik pada 30 abad yang akan datang, ketika manusia tinggal di kota yang berada di atas mesin yang berjalan untuk mencari sumber daya supaya bisa bertahan hidup. Dah lah, nggak usah kebanyakan spoiler di awal karena isi video ini spoiler semua. Ya udah, langsung aja gua ceritain. Film ini diawali dengan sebuah narasi. Hanya butuh 60 menit bagi kaum kuno untuk membawa manusia ke ambang kepunahan yang selamat, memobilisasi permukiman mereka untuk memulai hidup baru di bumi yang teracuni dalam perburuan makanan dan bahan bakar. Yang lemah binasa dan yang kuat semakin kuat, sampai mereka tiba di zaman baru, yaitu zaman kota predator barat. Kemudian scene memperlihatkan seorang wanita yang bernama Hester Shaw yang sedang mengawasi keadaan sekitarnya. Lalu Hester melihat sebuah kota raksasa mendekat. Kota itu adalah salah satu kota predator. Kota predator itu bernama kota London. Nah, jadi kota predator itu kota yang memakan atau menangkap kota-kota kecil untuk diambil sumber dayanya gitu. Hester pun bergegas kembali ke perkumpulan kota kecil yang sedang melakukan transaksi jual beli, ya semacam pasar gitulah. Tak lama kemudian, alarm peringatan berbunyi. Kemudian, perkumpulan kota kecil itu pun mulai berpencar untuk menyelamatkan diri. Apesnya, kota Bavaria yang dinaiki Hester mesinnya mogok. Saat kota London semakin dekat, alhamdulillahnya mesin kota Bavaria berhasil menyala dan langsung tancap gas dengan kecepatan penuh. Sementara itu, di dalam kota London, warga bersorak-sorak kegirangan karena melihat perburuan yang dilakukan kota London. Lalu terlihat seorang pemuda bernama Tom Nadsworthy yang berlari menuju ke museum untuk bekerja. Sementara itu, di dalam museum memperlihatkan petinggi museum bernama Chadwick Pomeroy dan asistennya bernama Clytie. Pomeroy mendapatkan laporan dari petugas museum bernama Profesor Archie. Profesor Archie melaporkan bahwa barang-barang museum banyak yang rusak akibat getaran yang terjadi karena pergerakan kota London. Nah, isi museumnya tuh bukan barang-barang prasejarah, tapi isi dari museum itu adalah barang-barang di zaman sekarang, kayak smartphone, TV, patung minion. Jadi zaman sekarang itu di film ini dianggap sebagai zaman peninggalan sejarah gitu. Lalu muncul gadis bernama Catherine Valentine dari dalam ruangan naskah. Catherine sudah menunggu sedari tadi. Pomeroy pun kesal karena Tom masih belum datang. Scene berpindah ke ruang kemudi kota dan memperlihatkan seorang sejarawan kota London bernama Thaddeus Valentine yang sibuk memimpin pengejaran kota kecil buruannya. Lalu muncul wali kota London bernama Magnus Crom. Magnus menanyakan kota apa yang sedang mereka buru kepada Valentine. Valentine pun menjelaskan kalau kota yang mereka kejar adalah kota tambang Bavaria yang ditenagai mesin darat C-20 yang membawa batu bara dan besi setara 75 ton dan cukup untuk bahan bakar selama seminggu untuk kota London. Magnus pun memerintahkan untuk menangkap kota itu sampai dapat. Penangkapan pun dilakukan.
Film Mortal Engine pun dimulai. Anjay, ini baru intronya aja udah epic gila anjir. Jadi gue saranin lu tonton sih filmnya. Tapi kalau lu males, ya udah, lanjutin nonton video gua. Film ini dilanjutkan dengan memperlihatkan Tom yang dimarahi oleh Pomeroy karena datang terlambat. Dan Tom diberi satu kesempatan lagi. Jika terlambat lagi, dia akan dikeluarkan. Ya karena si Tom ini sering banget terlambat. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan warga kota Bavaria yang sudah masuk ke dalam kota London. Warga kota Bavaria pun diterima dengan baik dan digeledah satu persatu dan tidak boleh membawa apapun dari kota asalnya, terutama senjata. Lalu, scene berpindah kepada Tom dan Catherine yang sedang mengobrol. Catherine bilang, dia sedang mempelajari tentang perang 60 menit yang menghancurkan peradaban kuno. Catherine mencari informasi kepada Tom, seperti catatan sejarah, jurnal, buku, atau catatan sejenisnya lah. Tom bilang kalau catatan dan sejenisnya itu hanya ada sedikit saja dan mungkin mereka lupa menulis buku tentang perang 60 menit. Lalu Tom memperlihatkan barang-barang dari peradaban kuno, kayak smartphone, TV, dan barang-barang lainnya. Yang sebenarnya sih barang-barang di museum itu lebih canggih dibanding barang-barang yang mereka pakai sekarang. Jadi teknologi zamannya teh malah terjadi kemunduran gitu. Kemudian Tom mengajak Catherine ke ruangan pribadinya untuk memperlihatkan sesuatu yang berhubungan dengan perang 60 menit. Saat masuk ke ruangan itu, Catherine kaget saat melihat peta dunia di abad 21 karena sangat berbeda dengan peta dunia mereka saat ini. Lalu Tom memperlihatkan sebuah rekaman video di sebuah teknologi kuno yang dia coba perbaiki dengan caranya sendiri walaupun menurut dia teknologi itu sangat rumit. Ya itu sebenarnya sih TV tabung sih kalau kata gua mah. Video itu memperlihatkan detik-detik saat terjadinya perang 60 menit. Tom menjelaskan kalau peradaban kuno menggunakan senjata bernama Medusa untuk melakukan perang. Senjata itu sejenis senjata energi kuantum. Dan senjata itu berjumlah puluhan yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Peradaban kuno membuat senjata dengan pengendali jarak jauh. Tom memperlihatkan pengendali jarak jauh yang dia temukan tapi sudah hancur total. Catherine bilang kalau senjata kuno itu sangat mengerikan dan peradaban kuno yang memiliki teknologi maju sangat bodoh karena membuat senjata itu. Tom pun menjelaskan kalau peradaban kuno juga menyadari hal itu dan akhirnya membuat benda kecil yang disebut draper penghancur untuk merusak senjata itu. Tom bilang para ilmuwan London mencoba membangun kembali senjata itu, tapi Tom tahu masih ada bagian-bagian yang belum ditemukan oleh mereka. Lalu Tom menunjukkan bagian-bagian senjata yang dia temukan. Saat Tom membuka berangkasnya, ada seseorang yang mengintip di jendela. Dia adalah Herbert Malevan. Ya sebut aja Herbert lah. Nah si Herbert ini, dia pangkatnya lebih tinggi daripada Tom. Karena si Herbert ini gak suka si Tom dekat sama si Catherine, Herbert pun nurunin pangkat Tom dan ngehina si Tom yang asal usulnya gak jelas dan warga rendahan. Terus si Herbert ingin menggantikan Tom untuk mendampingi Catherine. Tapi ya Catherine gak mau lah. Ini kalau gue jadi si Tom ya, bakalan gue kemplang tuh kepalanya si Herbert. Ngeselin pisan jadi orang teh aslina. Catherine pun mengajak Tom ke bawah tempat pengumpulan barang-barang dari kota kecil yang dimakan kota London. Yang sebenarnya nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Karena si Catherine ini anaknya si Valentine, sejarawan paling berpengaruh di kota dan orang kepercayaan wali kota. Jadi si Catherine punya akses ke bagian bawah kota. Privilege lah istilahnya gitu. Sesampainya di bagian bawah kota, terlihat warga kota Bavaria yang masih diperiksa dan tidak boleh membawa barang-barang dari kota asalnya, termasuk senjata. Mereka akan ditampung di kota London dan diberi pekerjaan. Lalu tiba-tiba Catherine bertabrakan dengan seorang pria bernama Bepish. Bepish adalah teman lama Tom. Sayangnya mereka berbeda nasib. Bepish bekerja di bagian bawah, sedangkan Tom di bagian atas. Catherine yang merasa bersalah mencoba membantu Bepish, tapi sikap Bepish dingin dan langsung buru-buru pergi. Lalu terlihat seorang petugas yang akan membuang panggangan roti ke tempat peleburan. Tapi Tom langsung mencegahnya karena dia bilang pemanggang roti itu sangat langka dan klasik. Dah pemanggang roti doang langka dan klasik ya. Ya wajar sih, itu kan 30.000 tahun kemudian. Kemudian muncul Valentine.
yang memuji pengetahuan Tom tentang barang-barang peninggalan peradaban kuno. Tom pun sangat senang bertemu dengan Valentine karena Tom sangat ngefans sama Valentine dan sudah membaca semua buku Valentine. Valentine pun bilang dia kenal orang tua Tom dan bilang kalau orang tua Tom adalah sejarawan hebat. Valentine pun bertanya kepada Tom, bukannya dulu Tom ingin menjadi pilot, tapi Tom bilang dia nyerah jadi pilot dan lebih suka jadi sejarawan. Lalu tiba-tiba ada pekerja yang menemukan barang kecil yang sangat berbahaya. Barang itu adalah sel inverter fusi. Tom bilang kalau sel inverter itu sama seperti yang ada di museum, tapi sel yang ada di museum diambil oleh para ilmuwan dan membuat Pomeroy marah. Jadi sel inverter ini bagian dari senjata Medusa. Bagian energinya lah kurang lebih kayak gitu. Koreksi dah kalau gua salah. Tiba-tiba terjadi keributan antar warga Bavaria yang baru masuk dengan pekerja yang mengecek warga Bavaria. Valentine pun langsung melerai dan menghukum pekerja yang berbuat kasar. Saat Valentine sedang menjelaskan kalau warga Bavaria akan mendapat hidup layak dan pekerjaan, tiba-tiba muncul Hester dan langsung menusuk Valentine. Hester bilang, tusukan itu buat ibunya yang bernama Pandora Shaw. Saat Hester akan menusuk untuk yang kedua kalinya, Tom berhasil mencegahnya. Lalu petugas keamanan muncul. Hester pun langsung lari menuju kota Bavaria yang akan dihancurkan. Tom yang melihat Hester kabur langsung mengejar Hester ke dalam kota Bavaria. Hester yang terpojok berusaha meloncat ke dalam lubang pembuangan, tapi Tom berhasil menahan Hester. Hester pun menitip pesan ke Tom agar bertanya ke Valentine apa alasannya membunuh ibunya Hester. Kemudian Hester pun melepaskan tangan Tom lalu terjatuh ke dalam lubang pembuangan. Lalu Valentine pun datang. Tom langsung bilang kalau Hester bilang Valentine membunuh ibunya. Mendengar hal itu, Valentine langsung mendorong Tom ke dalam lubang pembuangan. Kemudian Catherine datang, tapi Valentine beralasan kalau Tom dan Hester berantem sampai terjatuh ke dalam lubang. Saat Catherine memeriksa lubang, dia melihat Beatrice berada di seberang lubang. Lalu pencarian pun dilakukan menggunakan pesawat. Valentine bilang ke Catherine kalau Tom masih hidup, tim pencari pasti menemukannya. Catherine pun menanyakan siapa gadis yang menusuknya. Kenapa dia kenal dengan Valentine? Tapi Valentine bilang dia tidak kenal. Valentine pun bilang mungkin saja dia adalah salah seorang dari anti-traction. Valentine berpikiran orang-orang di kota statik membenci kota traction sehingga membuat dinding perisai dan memakai sumber daya untuk mereka sendiri, sehingga membuat kota traction kehabisan sumber daya dan akhirnya punah. Valentine juga bilang kota statik dan kota traction tidak mungkin hidup berdampingan, sedangkan Catherine berpikiran sebaliknya. Kalau kedua kota bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, yang dimaksud kota traction adalah kota yang di atas mesin berjalan, sedangkan kota statik adalah kota yang berdiam di suatu wilayah. Catherine pun sempat melihat berkas-berkas dan foto-foto rencana yang akan dilakukan oleh Valentine. Lalu Catherine pun pergi. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Hester dan Tom masih selamat. Tom yang masih pingsan digagahi oleh Hester. Maksudnya digeladahi oleh Hester. Hester mengambil pisau dan semua uang milik Tom. Saat Tom sadar, dia kebingungan. Tom pun langsung mengejar Hester dan meminta diantarkan kembali ke kota London. Tapi Hester marah karena Tom menggagalkan rencana Hester untuk membunuh Valentine. Karena Hester sudah menunggu selama 6 bulan untuk mendapat kesempatan itu. Lalu mereka berdua terus berjalan mengikuti jejak ban kota London. Sementara itu, Valentine sedang dimarahi oleh wali kota Magnus karena masih belum ada solusi untuk mengatasi sumber daya yang semakin menipis di kota London. Padahal Magnus sudah mengikuti semua saran Valentine. Valentine pun bilang masih butuh waktu untuk menyelesaikan proyek sumber dayanya. Magnus juga bilang dia bisa kapan saja membuang Valentine kalau masih belum ada solusi. Scene kembali pada Tom dan Hester. Mereka berdua berusaha untuk mencari kota dagang. Hester yang kesal nggak peduli sama Tom, tapi Tom terus nyerocos. Tom juga bilang dia pernah belajar menjadi pilot dan tahu soal navigasi dan arah. Saat sampai di persimpangan, Hester yang kesal menanyakan arah mana yang benar. Tom yang sok tahu lalu menunjuk arah yang menuju ke selatan outlet.
Tapi Hester bilang mereka tidak boleh pergi ke arah sana. Lalu Hester pergi ke arah yang satunya. Sementara itu, Valentine sedang memeriksa proyek sumber dayanya dan menemui ilmuwan bernama Dr. Evan Twig. Valentine menanyakan apa lagi yang dibutuhkan untuk mempercepat proyeknya. Dr. Twig bilang butuh beberapa teknologi peradaban kuno untuk menstabilkan proyeknya dan butuh waktu beberapa minggu lagi. Kemudian, Valentine memberikan sel inverter yang berasal dari kota Bavaria. Dr. Twig juga menanyakan soal kebenaran kejadian penusukan yang dilakukan oleh Putri Pandora Shaw dan menyuruh Valentine membunuh Hester karena dia akan menjadi masalah besar. Lalu Dr. Twig menyarankan Valentine pergi ke penjara Sackmore karena Dr. Twig menerima pesan dari penjara itu bahwa mereka telah menangkap Stalker, salah satu pembunuh bayaran pembelot yang sangat berbahaya. Tapi Valentine tidak tertarik karena stalker itu sangat susah dikendalikan. Lalu Dr. Tweed bilang kalau stalker yang ditangkap itu sedang berburu seseorang. Dan seseorang itu adalah Hester Shaw. Kemudian Valentine pun langsung pergi menuju penjara Sackmore. Di tempat lain, Hester dan Tom mencoba bertahan dari kelaparan dan kehausan dengan cara meminum air dari genangan tanah dan memakan roti yang sudah kadaluarsa selama 1000 tahun. Lalu Tom menceritakan masa lalunya. Tom bilang dia dilahirkan di kota yang berjalan di atas mesin. Dia juga bermimpi bisa keluar dari kota London dan melihat dunia luar. Dia gagal jadi pilot karena orang tuanya meninggal 8 tahun lalu. Saat Tom menanyakan masa lalu Hester, Hester nggak mau cerita dan malah tidur. Saat Hester bermimpi buruk tentang masa kecilnya, tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara Tom yang berteriak-teriak memanggil sebuah kota berjalan. Tom mengira itu kota dagang, padahal itu adalah Southeast.